Sobat Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Mengabarkan dari pemukiman transmigrasi, salah satu lahan transmigrasi yang kemarin dapat penanggulan sekaligus juga cetak sawah. Ini adalah Pak Marno asal Pacitan. Sobat Survivor, kali ini kita akan meliput kebun beliau. Ini Anda akan dibuat kaget-kaget dengan lahan beliau yang sudah sangat bagus ya. Perkembangannya sudah sangat sempurna. Jadi ini berkat ketelatenan dan ketekunan beliau menggarap lahan. Jadi ini seperti kayak video AI yang jadi opening video kita gitu. Jadi Anda bisa melihat nanti ke belakang sana bagaimana tanaman cabenya Pak Marno dan berbagai macam tanaman yang beliau saat ini kembangkan. Dari depan, jadi beliau memanfaatkan hampir setiap jengkal lahannya itu untuk berkebun. Nah, itu di sana ada Ibu Marno itu yang selalu rajin membantu Pak Marno. Jadi bagian depan itu sayur-sayuran seperti daun bawang, terus juga bayam potong, dan sudah dipersiapkan gulutan-gulutan di tepi tanggul juga. Jadi kemarin lahan Pak Marno sebelah sini, cuman karena ekstrim, beliau perlahan-lahan kelola lahan yang ada di sebelah sininya. Kita akan masuk lagi untuk melihat bagaimana suasana di dalam. Jadi berkat cetak sawah kemarin yang didukung oleh Pak Ase, sehingga mereka di sini bisa mengelola lahan dengan sangat baik. Nah, ini yang mungkin agak lama kita akan perlihatkan nih. Wih, tanaman jenis cabai apa ini Pak, Bu? Tahu aku juga. Kemarin cuma asal beli begitu loh. Tapi bibit unggul Bu ya? Iya, cuma beli begitu, dan nggak tahu ini nanti pasarannya gimana, kurang tahu. Nah, ini bagus nih cabenya Sobat Survivor. Jadi sepanjang mata memandang ini cabai semua nih. Ini siap-siap cuan ini Pak Marno nih, luar biasa. Cabai semua sampai ke sana. Kita kasih lihat lebih dekat lagi, ini cabai semua. Cabai semua, cabai ke belakang. Terus ke belakang lagi itu ada daun bawangnya. Nah, itu di belakang tuh daun bawang. Jadi ini luar biasa beliau nih. Perlahan tapi pasti beliau sudah mengelola lahan yang sempat dicetak sawah kemarin. Dan semua bisa dipanen, mulai dari kemanginya, sebelah sini kemangi semua. Apa ya kalau dalam bahasa Inggrisnya kemangi? Basil ya, basil. Tuh kemangi semua tuh. Oke. Kemarin juga kalau Sobat Survivor ingat itu ada Kak Lestari juga yang mendukung beliau di pembuatan paretan itu bukan. Ya, tanggul juga yang bantu solar kemarin sama itu apa namanya? Iya. Bikin gulutan itu ya? Ya mohon maaf, baru aja itu mau ditanamin, belum. Karena asam banget tanahnya. Iya. Ya itu aja baru aja itu kemarin sama bapaknya ditanamin cabai. Sudah mulai tumbuh cabenya? Baru kemarin ditanam. Oh, baru ditanam, tapi sudah ada perkembangan tanahnya bagus gitu. Ya, kemarin itu kan saya sering coba begitu, tanamin kemangi belum bisa, tanamin terong belum bisa. Terus tanamin apa aja tak coba dulu. Setelah itu kok kayaknya ada apa itu? Kok ada cabai kemarin itu kok kayaknya bismillah lah, terong aja bisa, mungkin mudah-mudahan sudah bisa, sudah 1 tahun lebih ya. Iya. 1 tahun lebih itu. Ini yang Ibu lakukan sekarang ini sedang memotongin bunganya, biar fokus pada pertumbuhan vegetatifnya gitu ya, pucuk-pucuk baru gitu ya. Padahal itu enak disayur juga loh Bu ya. Apanya? Yang begini? Iya. Ya tapi kan ini sudah banyak yang ini. Oh iya sih. Sebenarnya ini sudah waktunya di ini, tapi belum ini. Mantap. Jadi ini Ibu Marno dan di sana itu ada Pak Marno. Sebelum kita lebih lanjut lagi untuk melihat, ini beliau sudah punya kolam ikan di sebelah sini nih. Tuh. Luar biasa. Dan kemarin yang sempat didukung sama Kak Lestari, kita coba lihat lebih dekat. Ada di sini. Kita masuk ke dalam. Kita ke dalam lagi. Nah, ini sudah cantik sekali. Anda bisa melihat di sini sudah ada beberapa tanaman yang tumbuh
Jadi gulutan keliling tadi tentu sudah menyempurnakan lahannya, dan sudah ada yang bisa tumbuh di lahannya ini Sobat Survivor. Tuh, mantep. Jadi kalau Sobat Survivor ingat beberapa 1 tahun yang lalu, ini memang kondisinya itu kayak kolam gitu, tinggi sekali pasangnya. Namun Pak Marno sudah perlahan tapi pasti sudah mulai menanami cabai di dalamnya. Dan satu pokok jambu air seperti ini tuh buahnya banyak banget itu. Waduh, bersiap panen banyak lagi nih nanti nih. Tuh sampai ke sana buahnya tuh banyak sekali. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kita mengabarkan bagaimana kerja keras, keuletan, kesabaran, dan kerendahan hati itu ada dalam sosok seorang Pak Marno, ya, yang begitu telaten menggarap lahan. Pelan tapi pasti beliau sudah menyulap lahannya yang lahannya ekstrim awalnya, perlahan sudah mulai ditanami tanaman-tanaman sayur seperti yang terlihat di layar TV atau handphone Anda. Baik Sobat Survivor, banyak tentu yang selama ini melihat perjuangan beliau ini luar biasa ya. Jadi setelah kemarin nyari modal ke Papua, pulang, kemudian modal digunakan untuk mengelola lahannya, menanam tanaman-tanaman yang sangat menjanjikan. Kenapa dikatakan sangat menjanjikan? Karena harga, lanjut aja Pak, lanjut aja. Ya. Jadi harga tanaman cabai, buah cabai, terus juga sayur-sayuran di Kalimantan itu lumayan ya. Nah, jadi perlahan tapi pasti 6 tahun perjuangan Pak Marno, beliau sudah bisa bersahabat dengan lahan ekstrim. Buat beliau ini patut kita acungi jempol. Jadi sudah ada nila nih dalam kolam-kolamnya nih. Tidak hanya sekedar kolam, tapi di dalamnya sudah ada nila Sobat Survivor. Luar biasa. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kolamnya. Sebelah sana juga memang belum sepenuhnya dikelola, tapi ke depan akan jauh lebih bagus lagi. Di sana tuh ada daun bawang yang sudah menghijau itu. Nah, itu daun bawangnya sudah menghijau di ujung sana. Dan Sobat Survivor, kita coba mendekat lagi ke arah tanaman cabenya di sini. Tuh. Nih, tanaman cabenya sungguh bagus Sobat Survivor. Tuh, jadi panjang sekali cabenya. Kalau kita lihat dari ujung sana tadi, dari jalan sana sampai ke sini. Tuh, dan saat ini mereka semua pada ngantor. Bapak kandungnya Pak Marno atau ayahnya Pak Marno tuh ada di ujung sana, atau Mbah Kakung tuh. Sedang nyangkul di sana tuh. Terus Pak Marnonya sedang membersihkan rumput di sebelah sana. Jadi di tengah panas matahari, beliau semangat sekali bekerja. Jadi apa yang Anda lihat di sini itu bukan hasil sehari semalam, tapi proses panjang kerja keras yang dikerjakan oleh satu keluarga. Sementara Ibu Marno ada di sana tuh. Tuh, Ibu Marno. Saya mengalami sendiri Sobat Survivor, kalau kita sambil berkebun seperti ini, kepuasan tersendiri ketika kita sudah melihat ada progres. Jadi kalau sudah ada sedikit progres, kemudian kita kembangkan lagi, lebih bagus lagi, itulah yang memotivasi kita untuk terus menggarap lahan, memperbaharui lahan menjadi lebih bagus lagi. Saya akan mengajak Anda ke sana, tapi sebelumnya kita akan lihat kegiatan Pak Marno di sana. Jadi kita pastikan beliau akan tetap bekerja, tidak mengganggu aktivitasnya, karena ini masih rush hours, mungkin jam-jam sibuknya beliau. Nah itu, jadi beliau membersihkan kiri kanan, sepertinya nanti akan ditanami ya Pak Marno ya? Ya, kita dimanfaatkan lah yang bisa yang ada. Nah gitu kata beliau, dimanfaatkan setiap lahan-lahan yang masih kosong seperti itu supaya bisa lebih produktif. Nah tuh, Anda bisa melihat betapa
Luar biasanya perjuangan beliau. Jadi kalau Anda bisa melihat cabai-cabai bisa subur seperti ini, itu bukan hasil mimpi semalam, tapi ini adalah kerja keras yang tidak mengenal lelah. Tuh, cabai-cabainya mantap sekali. Jadi lahan seluas ini cabai semua, Sobat Survivor. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan memperlihatkan lagi. Jadi sudah ada sekitar 50 meter dan masih ke belakang lagi cabai lagi nih, Sobat Survivor. Kita jalan terus ke belakang dan masih mau melihat cabai-cabainya yang ada di sini. Tentu donatur yang sudah mendukung Pak Aceh hingga sejauh ini, baik yang sudah mendukung Pak Aceh, mendukung Pak Marno selama ini, baik itu Kak Lestari, terus juga warga-warga lainnya yang kemarin sempat menghubungkan kita untuk bisa mendukung penanggulan lahan Pak Marno ini, tentu sangat senang dengan pencapaian beliau, Sobat Survivor. Nah, ini kemudian ada cabenya lagi di sini tuh. Nah, luar biasa. Tuh. Jadi kita hanya bisa mengabarkan dan tentu mengawal perjuangan beliau. Jadi kalau Sobat Survivor kembali melihat video-video kita, bagaimana support kita untuk Pak Marno, terutama dalam upaya beliau supaya lahan beliau bisa lebih layak untuk bertani di lokasi ini. Lalu kemudian dukungan dari pemerintah juga Tanggul Blok sehingga mereka semakin semangat untuk menggarap lahan. Baik, kita akan memperlihatkan sisi berbeda lagi dari lokasi ini. Nah, kemarin kita sempat jalan-jalan ke belakang. Nah, ini sepertinya sebuah pulau gitu. Tuh, ada airnya. Jadi kemungkinan kita tidak bisa menyeberang dari sini, tapi saya akan memperlihatkan daun bawangnya yang ada di belakang. Tuh, jadi daun bawangnya sudah sangat bagus, subur, hijau royo-royo. Kita akan coba melihat apa kegiatan bapaknya Pak Marno di sana. Ini sudah ada ditanamin pisang juga, harapannya bisa membuat lahan Pak Marno lebih rindang juga, seperti itu. Kita coba untuk ke belakang lagi, ke depan, dan kemudian kita coba untuk melihat sisi berbeda dari lahan Pak Marno ini. Tuh, luar biasa. Jadi tidak sia-sia perjuangan beliau mencari modal ke Papua, kemudian lanjut mengelola lahan di sini, terus juga sekaligus membawa ayahnya ke sini untuk juga Mbah Kakung lah gitu ya, untuk juga bisa mereka bisa berkolaborasi di lahan seperti ini. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, banyak sekali yang kemudian tergiur ketika melihat ada petani yang menanam cabai sesubur ini, tanpa kita tahu bahwa beliau sebenarnya sudah berjuang selama 6 tahun untuk bisa benar-benar merasakan tanaman cabai seperti ini. Di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya bisa menanam padi, dan melewat kesabaran, ketelatenan, dan dukungan dari Sobat Survivor juga tentunya, beliau bisa membuktikan kepada keluarga hasil yang maksimal dari lahan beliau di lokasi ini. Oke, jadi kita coba untuk ke belakang lagi. Kita akan coba untuk explore di bagian belakang lagi. Kita terus jalan. Ini tempat rindang untuk berteduh. Biarkan mereka sibuk dengan aktivitasnya, kita hanya mengabarkan tanpa mengganggu aktivitas mereka. Baik Sobat Survivor, luar biasa. Jadi kalau Sobat Survivor lihat di video-video sebelumnya, Beko Penanggul mencetak lahan beliau ini supaya lebih aman dari banjir pasang surut, dan kemudian dilanjutkan didukung oleh pemerintah Tanggul Blok sehingga lebih aman lagi mereka untuk bercocok tanam. Sangat tepat kalau menanam kangkung di sini karena di bawah sini sudah ada nila-nila yang sudah berukuran lumayan besar. Jadi Pak Marno ini selain punya kebun juga punya kolam ikan. Tuh kolam ikannya. Banyak ikannya di bawah.
Tuh. Sempat beliau khawatirkan juga ada gabus berkaki 4 di bawah sini. Tapi sepertinya udah nggak ada lah, aman lah sudah kayaknya. Nah, ini masih ada rawa lahannya, tapi ya bagus untuk pelihara ikan. Di bawah sini sudah ada udang juga, ada ikan wader atau sejenisnya gitu. Dan ini dalam sekali ya Sobat Survivor, dalam banget. Nah, itu ada Mbah Kakung atau bapak dari Pak Marno sedang mencangkul. Jadi yang agak unik ya, seperti nyangkul di dalam pulau tuh. Nah, kita coba zoom. Set. Luar biasa. Oke, luar biasa. Ini di bawah terik panas matahari yang seperti ini perlu juga untuk mengedukasi petani. Pentingnya untuk juga menjaga tubuh tetap terhidrasi ya, supaya tidak mengganggu fungsi ginjal yang bekerja. Banyak saudara-saudara kita warga transmigrasi yang mengalami gangguan ginjal, entah itu dari kebersihan air minum dan sebagainya. Nah, Sobat Survivor, di sebelah sini tanaman daun bawang tumbuh dengan sangat baik. Beliau juga sudah sering panen, artinya sudah mulai berhasil lah daun bawangnya beliau di sini. Tuh, tanpa kerja keras dan ketekunan agaknya sepertinya sulit untuk bisa berkembang hingga sejauh ini. Dan di bawah sini tuh banyak sekali ikan-ikan seperti ikan gabus dan sejenisnya. Tuh, luar biasa. Jadi praktis Pak Marno mengelola 2 hektar lahan. Jadi tetap ada pintu air di sini tuh. Ada pintu air menghubungkan tanah rawa yang ada di belakang. Nah, ini rawanya nih. Di dalam sini juga banyak ikan gabus dan sejenisnya. Tuh. Nah, ini masih lahan 2 warga yang belum apakah sudah tertanggul, saya kurang tahu pastinya. Seperti itu. Dan juga banyak gabus di bawah ini. Tuh. Nah, jadi lahan se ekstrim apapun kalau ditekuni dikerjakan, hasilnya tetap menggembirakan. Contoh yang bisa ditiru adalah Pak Marno di lokasi ini. Dengan ketekunan dan kerja keras, beliau bisa mengubah atau menyulap lahan-lahan ekstrim menjadi lahan yang sangat bagus. Tentu kita tidak bisa melupakan jasa Pak Asep juga, yang beliau mendukung Pak Marno kemarin melalui program cetak sawah di lokasi ini. Oke, jadi Sobat Survivor, kita coba untuk melihat dari sisi berbeda dari lokasi ini. Nah, ini dia. Oh, ini kayaknya kita nggak bisa lewat di sini nih kayaknya. Ini kayaknya sengaja dibuka nih yang sebelah sini, supaya air bisa keluar masuk. Oh, dipasangin pipa, ini ada pipa di bawahnya. Jadi memudahkan untuk proses sirkulasi air. Jadi nanti kalau beternak ikan, usaha tentu yang sangat menjanjikan. Jadi praktis kita keliling di lahan 2 hektar ini Sobat Survivor. Atas ketekunan dan kerja keras beliau, sekarang beliau punya lahan 2 hektar di lokasi ini. Kita coba terus ke kiri. Nah, di sini juga ada Pak Kumis yang nanti kita akan liput secara khusus juga bagaimana usaha pertanian beliau di lokasi ini. Tuh, ada Pak Kumis
yang menanam padi, yang tidak henti-hentinya menanam padi. Dan di sebelah sini ada Mbah Kakung, ayah dari Bapak Marno, yang terus semangat menggarap lahannya. Semangat Pak. Semangat Pak. Kali Gimana? lengket tanahnya. Oh, lengket tanahnya kata beliau. Oh gitu. Dibawa istirahat no, lerense. Iya. Saya ke sana dulu ya Pak. Oh iya. Ini ada jalan ke sana ya? Iya dari sana. Oke. Hah? Baik. Kalau di sini bisa ya? Oke deh. Jadi memang sebagian lahan dari Pak Marno ini ada dulunya tuh ada Sungai Purba. Wis. Sungai alam lah ya, yang terbentuk secara alami. Jadi biasanya sungai alam itu cenderung lebih liar, lebih dalam, dan lebih sulit untuk dikendalikan. Nah, ini ada Pak Kumis di lokasi ini. Tuh, mantap jiwa. Baik Sobat Survivor, jadi itu liputan kita di lahan Pak Marno. Kita akan lanjut terus untuk meliput dari lokasi ini. Jadi mereka menanam padi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, ini masih rawa-rawa ini. Tuh, ini ada batas di sini. Masih sangat dalam. Luar biasa. Kita akan menuju ke tempatnya Pak Kumis dulu nih. Kita mau ngobrol-ngobrol di sana. Mereka tanamin padi di lahannya. Dan di sebelah sini tuh banyak sekali wadernya. Tuh. Kapan-kapan kita bawa bubu payung nih. Bawa untuk nangkap wadernya. Assalamualaikum Pak Kumis. Oke, jadi nanti untuk liputan Pak Kumis disimak aja di video selanjutnya. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.